Menang di pekan ke-35, ini posisi Napoli dan Inter Milan dalam klasemen Liga Italia. Napoli dan Inter Milan sama-sama meraih kemenangan pada pekan ke-35 Liga Italia. Persaingan perebutan gelar juara masih sengit. Christian Aslani membawa Inter Milan terus menempel ketat Napoli dalam klasemen Liga Italia setelah menang tipis 1-0 atas Hellas Verona di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Minggu dini hari WIB, 4 Mei 2025. Dalam laga lain, Napoli menekuk Lecce 1-0 di Stadion Comunale Via del Mare, Lecce. Kemenangan Napoli dipastikan gol Giacomo Raspadori. Napoli semakin kokoh di peringkat pertama klasemen Liga Italia dengan 77 poin dari 35 pertandingan. Mereka unggul 3 poin dari Inter Milan. Persaingan keduanya masih akan berlangsung ketat dalam 3 laga tersisa musim ini. Inter Milan yang berada di peringkat kedua klasemen Liga Italia kini mengumpulkan 74 poin dari 35 laga, 3 poin di bawah Napoli yang menempati posisi pertama. Verona belum aman dari ancaman degradasi dengan 32 poin dari 35 pertandingan, dengan menyisakan 3 laga. Inter mendikte permainan dengan 70% penguasaan bola dan membuat 9 peluang yang 2 diantaranya tepat sasaran. Inter langsung menggebrak sampai menciptakan peluang emas dari tendangan penalti. Christian Aslani sukses melaksanakan tugasnya dengan baik setelah tendangannya tak dapat ditebak kiper Verona Lorenzo Montipo sehingga skor berubah 1-0 pada menit 9. Inter kembali menciptakan peluang dari sundulan Marko Arnautovic setelah menerima umpan dari Nikola Zalewski, namun bola melebar dari gawang. Meski mendominasi laga, serangan-serangan Inter tak memberikan ancaman membahayakan gawang Hellas Verona. Josep Martinez, San Siro tidak pernah mudah untuk siapapun. Josep Martinez menegaskan bahwa Inter siap menghadapi Barcelona di leg kedua semifinal Liga Champions. Kami harus memberikan segalanya dan mempersiapkan diri dengan baik, ujar kiper asal Spanyol itu. Kami tahu mereka tim yang sangat kuat, tapi kami juga menunjukkan bahwa kami berada di level itu. Martinez menilai dukungan San Siro akan menjadi keunggulan tersendiri bagi Inter. Kami bermain di kandang, dan kami tahu bahwa bermain di San Siro tidak pernah mudah bagi siapapun, katanya. Ia menambahkan bahwa Inter menghormati kualitas Barcelona, namun percaya diri menghadapi laga penentuan ini. Setelah kemenangan atas Hellas Verona, Martinez juga menyoroti pentingnya meraih 3 poin. Hari ini adalah laga yang sangat penting, ucapnya. Banyak perubahan di susunan pemain, dan kami harus menunjukkan kepada pelatih bahwa kami siap kapanpun dibutuhkan. Martinez termasuk dalam 10 perubahan dari laga sebelumnya kontra Barcelona. Ia turut menjaga clean sheet dalam kemenangan tersebut. Tidak kebobolan sangat penting bagi kami untuk mengembalikan kepercayaan diri, katanya. Sekarang kami fokus ke Selasa, dan juga ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Nikola Zalewski, saya sangat nyaman di sini, berkat grup yang luar biasa. Nikola Zalewski mengaku merasa cocok bersama Inter usai kemenangan tipis atas Hellas Verona di Serie A. Saya sangat nyaman di sini, berkat grup yang luar biasa, ujar pemain asal Polandia itu. Ia bergabung dari AS Roma pada Januari lalu dengan status pinjaman. Zalewski menjadi bagian dari rotasi Inter setelah Tajon Buchanan dipinjamkan ke Villarreal. Dalam laga melawan Verona, ia mencatatkan penampilan starter keduanya di Serie A bersama Nerazzurri. Kami harus berpikir satu pertandingan dalam satu waktu, katanya. Zalewski juga beberapa kali tampil dari bangku cadangan di berbagai kompetisi musim ini. Kontribusinya yang konsisten membuat Inter mempertimbangkan untuk mengaktifkan opsi pembelian permanen. Saya ingin bertahan, tegasnya. Saya tak pernah menyangkal itu. Pemain berusia 23 tahun itu menyebut kemenangan atas Verona penting untuk menjaga peluang di klasemen. Kemenangan ini penting untuk tetap dekat di papan atas, ungkapnya. Ia kini mengalihkan fokus pada laga leg kedua melawan Barcelona di Liga Champions. Sekarang mari pikirkan hari Selasa. Christian Aslani, kami semua ingin mencapai final Liga Champions. Christian Aslani menyebut laga leg kedua semifinal Liga Champions melawan Barcelona sebagai titik krusial bagi Inter musim ini. Selasa, Rabu dini hari waktu Indonesia, nanti adalah pertandingan terpenting musim ini bagi kami, menurut saya, ujar gelandang asal Albania itu. Ia berbicara usai kemenangan Inter atas Hellas Verona di Serie A. Aslani menegaskan kekompakan skuad menjadi kekuatan utama Inter. Kami tim yang kuat, di dalam maupun di luar lapangan, katanya. Tidak ada masalah siapapun yang bermain atau tidak, karena kami adalah grup yang hebat dan semuanya merasa senang.
Inter baru saja meraih hasil imbang 3-3 di Camp Nou dalam leg pertama melawan Barcelona. Kini mereka punya peluang besar untuk melaju ke final Liga Champions untuk kali kedua dalam 3 musim. Aslani menegaskan, kami semua ingin mencapai final Liga Champions dan kami tahu betul apa artinya itu. Meski Inter gagal mencapai target di semua kompetisi, Aslani tetap optimistis. Tujuan kami adalah melaju sejauh mungkin di semua ajang, tapi kami tersingkir di Coppa Italia dan kehilangan poin di Liga, jelasnya. Tapi dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi, dan kami masih punya 3 laga tersisa. UEFA Club Rankings, Inter teratas, Juventus disalip Milan, Lazio, dan Fiorentina. Pembaruan terkini peringkat koefisien klub musiman UEFA menunjukkan Inter Milan berhasil naik ke posisi puncak. Prestasi ini diraih setelah hasil imbang 3-3 melawan Barcelona di semifinal Liga Champions dan kekalahan yang dialami Arsenal dari Paris Saint-Germain. Inter kini menjadi tim Italia dengan peringkat tertinggi untuk musim 2024-2025. Bersama Fiorentina, yang masih berlaga di Liga Konferensi, Nerazzurri menjadi satu dari 2 wakil Italia yang tersisa di kompetisi UEFA musim ini. Hal ini berarti hanya mereka yang masih berpeluang menambah pundi-pundi poin koefisien mereka. Sementara Inter berjaya, rival mereka, Juventus, justru tertahan di peringkat ke-34. Posisi sinyonya tua berada di bawah beberapa tim Serie A lainnya, yaitu Lazio, peringkat 13, Atalanta, peringkat 20, serta Fiorentina dan AC Milan yang sama-sama menempati peringkat ke-24. AS Roma menyusul di peringkat ke-40, sementara Bologna berada cukup jauh di peringkat ke-58. Tim-tim seperti Juventus, Milan, Atalanta, Bologna, Roma, dan Lazio semuanya telah tersingkir dari kompetisi Eropa musim ini. Peringkat koefisien klub musiman UEFA ini mencakup total 236 tim yang berpartisipasi dalam Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi, termasuk babak kualifikasi. Perhitungan poin didasarkan pada hasil pertandingan, menang mendapat 2 poin, seri 1 poin, serta poin bonus yang diberikan berdasarkan posisi akhir di fase Liga dan pencapaian melaju ke babak gugur selanjutnya. Piotr Zielinski, perburuan gelar belum selesai, kami harus siap ketika mereka terpeleset. Gelandang Inter, Piotr Zielinski, menegaskan bahwa persaingan gelar Serie A masih terbuka. Belum ada yang selesai, ujar pemain asal Polandia itu usai kemenangan atas Hellas Verona. Kami masih punya pertandingan-pertandingan penting, dan kami harus siap. Zielinski menyebut musim ini sangat baik bagi Inter secara keseluruhan. Musim yang hebat dari Inter, katanya. Namun secara pribadi, ia merasa kurang konsisten akibat cedera. Saat saya sedang dalam performa bagus, cedera datang, ucapnya. Ia mengakui cedera terakhir cukup mengganggu ritmenya. Saya sangat kesulitan dengan cedera terakhir itu, membuat saya menepi selama 2 bulan, ungkapnya. Tapi saya harap bisa segera kembali ke performa terbaik, untuk sisa laga di Liga dan Liga Champions. Zielinski juga menanggapi perannya sebagai starter melawan Verona. Ini penting, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk pemain lain yang jarang bermain, ujarnya. Kami harus memberi sinyal positif kepada pelatih. Janji setia Cesc Fabregas untuk Como FC. Cesc Fabregas sempat dirumorkan diincar tim-tim top Liga Italia. Fabregas pegang janji setia, masih hormati Como sampai akhir kontraknya. CSC Fabregas memilih Como 1907 sebagai pelabuhan terakhir karirnya sebagai pemain. Fabregas bermain di sana pada 2022 hingga 2023 lalu gantung sepatu. Setelahnya, Fabregas langsung jadi pelatih tim Akademi U19. Setahun kemudian jadi asisten pelatih, kemudian diangkat jadi pelatih utama. Cesc Fabregas bawa Como promosi ke Serie A di musim 2024-2025. Sepanjang musim ini, Fabregas sanggup bawa Como bertahan. Como sementara duduk di peringkat ke-11 pada klasemen Liga Italia dengan 42 poin dari 34 laga. Mereka punya kans untuk tembus 10 besar, cuma selisih 1 poin dari Torino di atasnya. Cesc Fabregas dinilai cukup oke sebagai pelatih muda. Pria berusia 37 tahun itu kabarnya sudah bikin AS Roma dan AC Milan jatuh hati. Kedua tim itu sedang cari pelatih baru. Tersirat, Fabregas tidak mau hianati Como. Proyek pribadi saya adalah terus berlatih dan berkembang. Como telah memberikan saya kesempatan, ujarnya kepada Corriere dello Sport. Saya sudah menandatangani kontrak dan akan menghormatinya, tegasnya. Untuk diketahui, Cesc Fabregas punya kontrak dengan Como sampai musim panas 2028.
Pihak klub pun dilaporkan akan pelan-pelan mengabulkan permintaan-permintaan pemain yang direkomendasikan Fabregas. Dinilai, tidak ada urgensi bagi Fabregas untuk pindah. Fabregas masih betah di Como dan mau bawa timnya untuk bersaing lebih tinggi. Tahun pertama di sini tidak mudah. Namun setelahnya, kami semua berproses lebih baik, tutupnya.